Shalom saudara, saya akan lanjutkan kesaksian saya. Ini bagian ketiga. Di awal saya menghadapi segala banyak macam tantangan, badai hidup, rintangan, masalah. Saya sebagai manusia normal, saya tidak mampu saudara. Saya susah untuk bersukacita. Kerjaannya saya tiap hari cuma bisa masuk ke kamar, menangis, menyembah Tuhan, berdoa, memuji nama Tuhan, dan baca Alkitab serta berpuasa. Karena saat saya menyembah Tuhan, saat saya berdoa, saat saya membaca firman Tuhan, saya mendapatkan kekuatan yang baru. Di situ saat saya berdoa, saya mengangkat tangan, saya berlutut di hadirat Tuhan, saya angkat tangan tinggi-tinggi, tanda saya tidak mampu lagi Tuhan, tanda saya sudah menyerah Tuhan. Dan saya percaya saat kita mengangkat tangan, Tuhan pasti turun tangan. Jadi saat saya membaca firman Tuhan, saya percaya firman setiap janji-janji Tuhan, firman yang saya baca itu, ya dan amin pasti digenapi dalam hidupan saya. Hari lepas hari saudara, dari yang tidak bisa sukacita, saya mulai bersukacita karena Tuhan selalu menjamah hati saya dengan saat saya berdoa, Tuhan selalu bilang, saya menyertai engkau, saya mengasihi engkau. Dan saya tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada melindungi saya. Dan di situ dari yang saya tidak bisa tidur malam, saudara, yang saya sudah cerita yang lalu, kesaksian, yang pasti mau tutup mata tuh pikiran melayang kemana-mana ya, takut besok ada bagaimana lagi, apalagi yang selanjutnya. Tapi saat Tuhan menjamah hati saya, saat kuasanya bekerja dalam hidupan saya bisa tidur dengan nyenyak walaupun malam mungkin bangun untuk buang air, tapi saya langsung bisa tidur kembali dengan nyenyak. Dan hari lepas hari Tuhan memulihkan keadaan kami, terutama anak-anak saya juga saya akan saksikan ya. Jadi ini saya akan saksikan anak pertama saya, anak sulung saya yang sekarang sudah kuliah, Jason namanya. Dan saya percaya tahun depan dia boleh menyelesaikan kuliahnya, wisuda sarjana hukumnya, dan dia jika Tuhan izinkan dia boleh mengambil S2-nya, S2 notarisnya. Jadi anak saya ini waktu itu 2019 bulan Juli dia tamat dari SMP dan akan masuk ke SMA. Di situ saya bongkar bukunya, saya rapikan bukunya, saya lihat tidak ada catatan sama sekali dan juga nilai-nilainya itu 3, 4, 5, 6 ya. Namun saat Tuhan memulihkan rumah tangga kami bulan November 2019 dan di bulan Desember 2019 saya pergi ambil raportnya karena biasa di sekolah tidak mengumumkan juara, sehingga saya langsung pulang. Dan saat saya ada di kamar sedang baring-baring, dia datang ke saya, "Mama, saya juara 2 di kelas." Itu sungguh luar biasa saudara. Dari anak yang pernah dulu SD tahan kelas, SMP nilai tidak karu-karuan, dan SMA setelah dipulihkan rumah tangga kami, dia bisa mendapat juara 2. Sungguh luar biasa. Saya tidak pernah menuntut anak saya untuk menjadi juara di sekolah. Mereka naik kelas saja, saya sudah bersyukur. Dan di tahun 2020, di bulan sekitar Februari Maret, dia datang kepada saya, "Mama, saya juara 1 lomba mata pelajaran geografi se-Kabupaten Sumba Barat." Sungguh luar biasa. Saya sangat bangga. Saya punya Tuhan Yesus. Walaupun saya harus menghadapi begitu banyak rintangan, masalah, namun dia buat sesuatu yang ajaib lewat anak-anak saya yang saya bisa saksikan ke orang-orang, yang bisa saya banggakan. Saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan tidak hanya itu, lepas anak saya terus berprestasi dan dia boleh kuliah dengan baik, dan semoga tahun depan dia boleh menyelesaikan wisuda dengan baik juga. Dan dia menjadi anak yang luar biasa di universitasnya di Ubaya, Surabaya. Dia disukai oleh orang-orang. Saya percaya anak-anak saya Tuhan buat menjadi anak-anak yang dahsyat, anak-anak yang baik, anak yang takut Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Saya percaya mereka apapun yang mereka lakukan kelak nanti, Tuhan selalu buat berhasil. Puji nama Tuhan. Jika saudara engkau mempunyai masalah hidup mungkin tidak sama seperti saya atau mungkin sama, kita mau tetap percaya kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa, yang melakukan perkara-perkara yang ajaib, dahsyat, hebat, besar dalam kehidupan kita. Walaupun kita harus melewati badai hidup masalah, namun kita punya Tuhan Yesus yang sanggup melakukan hal-hal yang di luar nalar hidup
di luar pikiran kita ya saudara ya. Satu pujian yang saya akan bawakan. Saya akan saksikan juga anak-anak saya yang nomor 2. Ini lebih dahsyat lagi perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Nantikan saudara, saya akan memuji nama Tuhan. Oh Tuhan, Kau luar biasa, dahsyat dan ajaib. Oh Tuhan, terpujilah namamu, kudus dan mulia. Oh Tuhan, Kau luar biasa, dahsyat dan ajaib. Oh Tuhan, terpujilah namamu, kudus dan mulia. Ku bersyukur, ku menyembah, ku meninggikan namamu. Ku bermazmur, ku menyenangkanmu selama-lamanya. Ku bersyukur, ku menyembah, ku meninggikan namamu. Ku bermazmur, ku menyenangkanmu selama-lamanya. Tuhan Yesus, Kau segalanya di dalam hidupku. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya Tuhan. Kau segalanya Tuhan. Yesus. Yesuslah segalanya dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati.